Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengucapkan bye-bye. Selamat jalan kepada tahun 2024. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di tahun 2025 ini. Sebagian orang tidak sempat. Kemarin kita menghadiri jenazah orang Indonesia meninggal di Amerika ini. Ya, umurnya baru 42 tahun. Baik. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni insyaallah. Ya. But now what's the next? Apa plan kita untuk tahun 2025 ini? Right. Mari kita renungkan, ya, kita bikin suatu perencanaan untuk kesuksesan tahun-tahun yang baru ini. Ya, dalam ceramah singkat ini saya ingin share ada 5 bekal yang insyaAllah kita bisa laksanakan di tahun ini insyaAllah. Yang pertama, mari kita rencanakan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui salat. Ya. Jadikan salat sesuatu hal yang penting. Prioritas yang pertama, bukan nomor 10 salat itu. Kalau tahun lalu berapa kali kita menunda waktu salat karena ada meeting, ada ini dan itu. Mari kita jadikan salat sesuatu yang paling penting dalam hidup ini. Ketika Nabi ditanya, ma afdalul a'mal, what is the best deed? Apa amal yang paling afdal? Kata Nabi, salat di awal waktunya. Ya. Kemudian juga kita berusaha untuk meningkatkan kualitas salat kita. Karena kata Nabi di antara tanda-tanda akhir zaman itu hilangnya khusyuk dalam salat. Memang tidak mudah untuk bisa khusyuk. Namun saya ingin sedikit memberikan sedikit tip ya untuk salat khusyuk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kepada Allah melalui kesabaran dan salat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat, tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu mereka yang sebelum salat mereka yakin mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum salat kita mesti ada bayangan bahwa kita ini akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita aja kalau mau ketemu dengan gubernur, ketemu dengan orang-orang penting, kita ada persiapan, kita mandi dulu pakai jas, pakai dasi dan sebagainya. Ya, ini kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kepadanya mereka akan kembali. Jadi ketika salat juga kita bayangkan mungkin ini salat yang terakhir. Bayangkan kita mau salat, kemudian datang malakul maut. Dia berbisik. Ya Pak, ini salat Bapak yang terakhir. Kira-kira gimana salat kita? Allah, hati khusyuk kita. Kenapa yang terakhir? Ya. Juga nanti hari kiamat yang pertama ditanya tentang salat. Jangan gampangkan salat. Kata Nabi, idza saluhat salahal amru kulluh. Kalau salat itu benar, sempurna, yang lainnya mudah. Tapi kalau enggak menjadi masalah. Ya. Jadi mari kita tingkatkan salat kita usahakan salat menjadi hal yang paling utama dalam hidup ini. Karena salat itu artinya silah hubungan. Bayangkan kita memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekal yang kedua untuk tahun 2025 adalah
dengan memperbanyak menuntut ilmu. Ini penting sekali karena ada sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Abu Dzar. Jadi salah seorang sahabat dia berjalan bayangkan dari Madinah ke Suriah. Ya, ingin ketemu dengan Abu Darda. Ketika ditanya sama Abu Darda, "Kamu datang ke sini hanya untuk hadis itu?" Kalau iya. "Ila absyir, good news, berita gembira untuk kamu." Dan Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia untuk ke surga. Allah. Jadi pintu surga itu melalui ilmu. Ya. Wa annal malaikata la tadu ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan malaikat itu mengayominya orang surut ilmu dengan sayap-sayapnya. Artinya malaikat mendoakan. Bayangkan kita jalan dari rumah ke masjid untuk menuntut ilmu. Itu diikuti oleh malaikat sambil mendoakan kita. Right? Oleh karena itu Allah berfirman dalam Quran juga Allah menyamakan syahadatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah, malaikat dan penuntut ilmu yang punya ilmu. Demikian juga dalam hadis tadi disebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di laut. Bayangkan berapa jumlah ikan di laut. Jutaan itu. Itu mendoakan, memohonkan ampun bagi orang yang punya ilmu, yang mengajarkan ilmunya. Right? Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu." The best among you, yang paling baik di antara kamu, orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Yang mengajarkan yang paling baik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan dia paling baik, tapi bagi orang lain mungkin enggak paling baik. Tapi kalau Allah yang ngomong, khalas. Right? Mari kita mulai tahun 2025 ini kita berusaha untuk memperdalam Al-Quran. Ya, paling tidak semua surat yang sering kita baca dalam salat kita dalami supaya nanti kita bisa merasakan. Ya, kita kan kebanyakan orang baca surat Ikhlas, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kita belajar apa itu kautsar, apa itu abtar. Right? Dan surat-surat yang lain nanti lain itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membanyakkan sedekah. Ya, banyakkan sedekah. Jadi dalam hadis kan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah ID, tanda kita. Jadi kita nanti lewat siratul mustaqim, kita selamat. Masuk surga Allah tanya, where is your ID? Ya. Dan sedekah ini adalah cara untuk menjaga harta kita. Kalau kita ingin terjaga harta kita, right, itu sedekah. Ya. Mulai kita rencanakan tahun ini untuk sedekah, memperhatikan orang-orang yang perlu, orang yang sedang mengalami penderitaan di Gaza dan sebagainya. Terutama sedekah jariah, baik itu untuk masjid atau bangun sumur di tempat-tempat yang tidak ada air dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah memperkuat hubungan silaturahim. Karena dalam hadis, man aradallah an yabsuta rizqahu wa yansa'u fi atharihi falyassir rahimahu. Kalau kita ingin Allah meningkatkan income kita, diperbanyak rezeki kita, dikenang setelah kita meninggal, maka hendaklah dia memperkuat hubungan silaturahmi. Bersilaturahmi dengan orang tua, dengan saudara, dengan kerabat dan sebagainya. Dalam hadis mengatakan, la yadkhulul jannah qati' rahim. Orang yang putus hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga. Bayangkan coba. Right? Ya. Caranya banyak, dengan kita menelpon dia, dengan kita kirim teks, right? Action hadiah dan sebagainya.
Dan yang sebetulnya yang disebutkan dengan silaturahim bukan orang yang mengasihi kita kasih, orang ziarah kita ziarah, tapi orang yang memutuskan kita hubungkan. Itu sebetulnya silaturahmi yang paling tinggi, right? Dan kata-kata rahim ini ada hubungan dengan aras Allah. Barang siapa yang memutuskan, maka Allah akan putuskan hubungannya. Yang terakhir adalah mari kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adkurkum." Ingatlah aku akan ingat kepada kamu. Ya, jadi banyakkan zikir, terutama zikir habis salat. Ada sebuah hadis kalau kita habis salat, duduk di tempat kita, kita banyak zikir, baca doa Rasulullah Taala, Allah kirim 2 malaikat. Dan malaikat itu mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bayangkan coba, ayat doa malaikat pasti dikabul. Jadi kalau kita ingin dihapuskan dosa kita, jangan cepat-cepat habis salat. Kemudian membiasakan zikir tiap pagi misalnya kita baca astagfirullah 100 kali. Dan Allah la syarikalah 20 kali, salawat 10 kali. Ya. Kemudian juga zikir-zikir yang lain seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Right? Ya, karena kata Imam Syafi'i banyak orang hari kiamat nanti akan menyesal. Dari apa? Dari kesempatan dia bisa berbuat zikir tapi tidak digunakan. Kita misalnya lagi jalan di tol, right? Atau kita lagi ngantri, kan bisa zikir. Zikir ibadah yang nggak perlu wudu dan di mana saja. Ya, jadi itulah 4 bekal insyaallah yang bisa kita lakukan untuk tahun 2025. Jadi yang pertama mari kita jadikan salat sesuatu yang paling penting dalam hidup ini. Yang kedua mari kita tingkatkan ilmu kita, terutama ilmu tentang Allah SWT, ilmu agama. Right? Rajin hadir pengajian-pengajian dan sebagainya. Kemudian juga banyakkan sedekah, terutama kita memperhatikan orang-orang yang sedang perlu. Ya, kemudian tingkatkan silaturahim kita dengan sesama keluarga kita. Yang terakhir banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Mudah-mudahan insyaallah tahun 2025 ini jadi tahun yang lebih baik pada tahun yang lalu. Dan kita insyaallah mendapatkan husnul khatimah dan dapat melaksanakan hal bekal yang 5 tadi. Mudah-mudahan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.